Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa transformasi bangsa itu sangat sulit. Kok baru tahu? Ya, saya tidak ingin bercanda, tapi begini. Istilah transformasi yang dia gunakan itu cukup berat ya. Ketika saya baca berita itu, ternyata yang disebut adalah berbagai macam programnya yang tersendat karena ada perlawanan dari pihak-pihak yang tidak senang dengan NKRI bersatu, dengan kemajuan bangsa dan lain sebagainya. Istilah perlawanan juga itu menjadi kontradiktif ya, karena orang yang mengkritik apakah disebut perlawanan juga, itu menjadi sebab yang kompleks lagi. Tapi terlepas dari itu, saya melihat memang semua presiden memiliki niat yang baik dan tulus. Kalau kita cermati dari pidatonya itu yang dikutip oleh berita tersebut, memang ada ketulusan yang bisa dirasakan gitu. Dan beliau sedang menyampaikan kesulitan-kesulitan dalam menjalankan program yang termasuk juga MBG, termasuk juga apa namanya tadi, koperasi merah putih dan lain sebagainya, dalam rangka untuk memperbaiki atau mentransformasi bangsa. Ada kaitannya, iya, transformasi bangsa baik itu dalam bentuk kebudayaan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Budaya malas misalkan mentransformasikan menjadi, ya, kita sulit ya untuk, kalau kita kaji lebih jauh memang akan banyak menuai kritik. Tapi saya ingin fokus kepada bagaimana respon Prabowo begitu sulitnya menjalankan beberapa program yang dia unggulkan itu gitu ya. Termasuk MBG, berbagai macam kritik itu terjadi. Dan kritik-kritik itu nyaris semuanya hampir tidak nyampe ke Prabowo. Yang nyampe ke Prabowo itu adalah cacian-caciannya gitu. Seperti misalkan pergerakan keuangan di desa itu kan tidak terjadi. Yang terjadi adalah pergerakan uang ke yayasan melalui desa. Kalau pergerakan atau perputaran uang itu di desa, artinya pedagang kaki lima menikmati uang yang masuk setiap 15.000 dari anggaran MBG itu akan menjadi luar biasa. Pedagang sayur dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak, itu mengalirnya ke yayasan, ke yang memiliki dapur itu kan. Dan beberapa orang yang bekerja di situ dengan gaji yang cukup besar itu. Nah, ini problem-problem yang sering sekali dibicarakan oleh influencer, oleh ekonom, yang itu tidak pernah disinggung oleh Prabowo di dalam pembicaraan formal itu. Terkait misalkan koperasi. Koperasi iya bagus sebenarnya, dalam teorinya ya bagus, tapi menggerakkan koperasi se-Indonesia sekaligus itu kekonyolan tersendiri. Coba deh lakukan dulu gitu kan, dalam setahun lah, dalam beberapa bulan di suatu desa barangkali. Maksimalkan. Apakah koperasi itu betul-betul maksimal, atau justru merusak ekosistem yang sudah ada. Nah, itu kan yang menjadi pembicaraan yang menarik. Maka teori 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 itu di masa lalu mungkin berlaku, tapi hari ini bisa jadi tidak berlaku gitu. Dosen saya pernah bilang gini, ya teori itu kontekstual gitu. Dia tidak semua di semua tempat berlaku gitu kan. Tidak semua tempat bisa dijalankan. Oleh karena itu juga fleksibilitas itu harus terjadi gitu. Harga beras di kota dengan di desa aja beda, padahal masih Indonesia gitu. Jenis berasnya sama, eceran dengan beli satu karung berbeda itu.
Nah, ini kan satu hal yang perlu didetailkan lagi. Tapi menarik, istilah perlawanan dari pihak-pihak yang tidak menyenangi Indonesia bersatu itu provokatif. Menurut saya provokatif. Jadi memang Presiden Prabowo setelah curhat dan dia memprovokasi bangsa itu untuk terpecah belah. Saya kira itu tidak baik. Iya, sayang. Mau apa? Apa, sayang? Sosis. Oke. Oke, barangkali itu dulu ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.